Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di kesempatan subuh hari ini kembali di Masjid Transito Duren Sawit. Kita bisa bareng-bareng belajar. Semoga Allah Ta'ala memberkahi forum yang kita selenggarakan. Dan sebagaimana yang tadi disampaikan dalam muqaddimah, nanti lebih banyak menampung pertanyaan dari jamaah, kemudian kita coba pecahkan bersama. Berkaitan dengan pengantar masalah ilmu waris. Pertama, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kita perlu memahami bahwa harta dalam Islam sangat dijaga. Konsekuensi dari penjagaan itu adalah Allah berikan aneka aturan, bagaimana pembagiannya, bagaimana penyalurannya, bagaimana penjagaannya, dan seterusnya. Para ulama menyebutkan ada 3 jenis harta yang dikeluarkan oleh manusia dan Allah sendiri yang mengatur, sehingga tidak diserahkan kepada manusia, tapi Allah sendiri yang mengaturnya. Pertama, zakat. Sehingga siapa yang berhak menerima zakat bukan manusia yang diizinkan untuk membagi sesuai dengan keinginannya, tapi Allah yang menetapkan. Ada 8 golongan, 8 asnaf yang kita kenal siapa saja yang berhak menerima zakat. Yang kedua, ghanimah, harta rampasan perang. Walaupun itu diperoleh dari perjuangan seorang hamba ketika mereka melakukan jihad, tapi bagaimana penyalurannya Allah yang menetapkan, bukan manusia yang diberi wewenang untuk membagi sesuai keinginan mereka. Yang ketiga adalah warisan. Ketika seseorang meninggal, maka harta yang dia miliki kepada siapa harus diserahkan, Allah sendiri yang telah memberikan aturan pembagiannya. Sehingga manusia tidak bisa berkreasi untuk menetapkan bagaimana cara pembagian harta pusaka atau harta warisan itu. Karena itu, kalau ada sebagian orang yang beralasan, ini adalah harta saya, ini harta peninggalan bapak saya, berarti kan terserah saya, alasan ini tidak diterima. Zakat itu hartanya orang kaya, muzaki, hartanya seorang muzaki. Tapi bagaimana cara penyalurannya, dia tidak punya wewenang yang kemudian berhak untuk membagi, terserah dia. Karena Allah telah menetapkan hanya ada orang-orang khusus yang berhak menerima zakat. Sebagaimana juga warisan, betul itu adalah harta milik bapakmu yang kemudian ditinggal oleh beliau, tapi kepemilikan di dunia itu dibatasi oleh aturan, sehingga kamu harus mengikuti aturan itu. Jangankan berkaitan dengan aturan syariat, dalam aturan sesama manusia, aturan negara, kadang kepemilikan orang itu dibatasi. Saya punya tanah, tapi bentuknya sawah. Kalau saya mau bangun gedung, padahal itu ada di lahan sawah dilindungi, boleh enggak? Enggak bisa, pemerintah akan melarangnya. Anda enggak boleh bangun gedung di sini. Loh, kenapa? Ini kan tanah-tanah saya. Iya, itu betul tanah kamu, tapi tanah kamu ada aturan negara yang membatasinya, sehingga kamu tidak boleh bangun hotel di tanah sawah atau bangun sesuatu di lahan seperti ini, karena dibatasi oleh aturan. Demikianlah kondisi kepemilikan manusia, dibatasi oleh aturan. Selanjutnya, dalam memahami pembagian harta, kita perlu melihat 3 sebab perpindahan harta
dari orang tertentu ke orang yang lain. Perpindahan harta itu ada yang sifatnya terjadi karena kesepakatan, dan ada yang sifatnya terjadi karena sukarela salah satu pihak, dan ada yang sifatnya terjadi karena kewajiban agama. Jadi ada 3 sebab perpindahan harta dari seseorang ke orang lain. Pertama karena apa? Kesepakatan. Yang kedua kerelaan salah satu pihak. Yang ketiga karena kewajiban dari agama. Pertama, perpindahan harta karena kesepakatan. Contohnya praktek jual beli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Wahai orang yang beriman, kalian tidak boleh makan harta sama kalian dengan cara batil kecuali melalui tijarah, perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Sehingga saya bisa mendapatkan barang milik A, barang milik B melalui transaksi. Ini terjadi perpindahan harta karena kesepakatan. Yang kedua, perpindahan harta yang sifatnya sukarela dan syariat memberikan motivasi. Contohnya infak, sedekah, zakat. Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan anfiku, untuk berinfak, anfiku fi sabilillah, berinfaklah di jalan Allah, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Dalam Al-Qur'an ayat seperti itu banyak sekali kita jumpai. Dan ini sifatnya sukarela. Karena sifatnya sukarela, maka kembali kepada kerelaan orang yang memberi tanpa harus menunggu kesepakatan orang yang menerima. Sehingga orang bayar zakat, ngasih sedekah, ngasih infak kepada orang lain tidak harus minta izin kepada penerima. Yang ketiga, ada proses perpindahan harta yang diwajibkan oleh syariat. Contohnya apa, Pak? Contohnya nafkah. Allah mewajibkan kepada suami memberikan nafkah kepada istrinya. Orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Anak ngasih nafkah kepada orang tuanya. Allah Ta'ala berfirman, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Bagi mereka yang punya kelonggaran, hendaknya dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan harta yang Allah berikan kepadanya. Baik. Selanjutnya, dalam lingkaran keluarga, perpindahan harta dari orang tua ke anak, atau dari suami ke istri, atau dari anak ke orang tua, itu ada 3. Pertama, nafkah. Yang kedua, hibah. Yang ketiga, warisan. Nafkah, hibah, warisan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ini ya. Ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Yang pertama, nafkah. Nafkah itu sifatnya wajib, karena ini perintah Allah. Kemudian yang kedua, nilainya sesuai kebutuhan yang dinafkahi. Maka memungkinkan berbeda antara satu anak dengan anak yang lain karena kebutuhannya beda. Ada orang misalnya pengantin baru, dia nikah umur 20, pengantin baru punya anak pertama di usia 21 tahun. Sudah? Di posisi itu jauh dari kemewahan. Misalnya pengantin baru tahun 90. Anak ini dinafkahi di tahun 90. Kemudian menjalani masa pernikahan selama 20 tahun. Berarti anak terakhir lahir tahun berapa? 2010. Anak terakhir lahir tahun 2010. Anak pertama dinafkahi di tahun 90. Anak yang terakhir dinafkahi tahun 2010. Kira-kira besarannya sama atau beda? Beda. Anak yang terakhir mungkin dia dikasih lebih banyak, karena kebutuhan nafkahnya lebih besar. Di tahun 2010 dengan tahun 90 kan kebutuhan orang beda.
maka anak yang pertama tidak boleh protes. Dulu saya kemana-mana bapak cuma naik motor, kehujanan. Sekarang bapak sudah punya banyak mobil. Ada bayi yang sejak lahir sampai gede nggak pernah kehujanan. Jadi selalu di dalam mobil misalnya. Anak pertama dulu sering kehujanan. Boleh nggak dia protes? Hah? Nggak boleh. Selama 20 tahun kamu lebih awal mengenyam nafkah dari orang tua. Selama 20 tahun. Barulah adikmu yang bungsu lahir. Nah, dia baru dikasih nafkah. Anak pertama lahir bidan. Biayanya cuma 500.000. Anak terakhir sesar. Biayanya 30 juta. Boleh protes? Hah? Anak pertama boleh protes? Kamu bayi mahal, aku bayi murah, maka nanti warisannya beda. Nggak boleh protes. Karena yang namanya nafkah sesuai kebutuhan. Yang namanya nafkah sesuai kebutuhan. Sehingga nafkah tidak bisa mengkoreksi yang lain. Baik. Selanjutnya, yang kedua hibah. Hibah ini tidak wajib. Sehingga sifatnya sukarela. Oleh karena itu besarannya terserah yang memberi. Dah? Namun hibah untuk anak disyaratkan harus sama. Satu dikasih, yang lain dikasih. Satu nilainya 100, yang lain dikasih 100. Pertanyaan, boleh enggak orang tua memberikan hibah seluruh hartanya? Hah? Boleh. Selama yang bersangkutan dalam posisi masih sehat. Tapi kalau sudah sakit-sakitan, menjelang wafat, lalu dia katakan saya hibahkan seluruh harta, itu dihukumi oleh para ulama sebagai wasiat. Sebagai wasiat. Dan wasiat untuk ahli waris nggak boleh. Sehingga kalau orang tua menjelang wafat dia wasiatkan seluruh hartanya untuk anaknya, tidak sah. Karena wasiat untuk ahli waris nggak boleh. Tapi kalau masih sehat ya, masih bisa datang ke masjid sholat 5 waktu dengan kondisi nyaman, masih mikir A, mikir B, masih mikir dunia, berarti masih sehat. Nah, yang seperti ini ketika menghibahkan seluruh hartanya boleh dan sah. Sehingga kalau bapak-bapak misalnya punya 3 rumah, aku hibahkan seluruh rumahku untuk anak-anakku, habis semuanya boleh. Tapi wajib apa? Sama. Nah, selanjutnya ini orang tua nggak punya rumah karena rumahnya sudah dihibahkan, lalu dia nebeng ikut anaknya. Karena semuanya sudah diserahkan. Sudah? Maka yang sebelumnya anak nebeng orang tua, tapi karena sudah diserahkan ke anak, berikutnya orang tua nebeng anak. Boleh enggak? Boleh enggak orang tua nebeng anak? Ya sangat boleh. Sebagaimana anak boleh nebeng orang tua. Sehingga setelah dihibahkan semuanya, dia enggak punya apa-apa karena sudah diserahkan ke anaknya. Maka berikutnya ini orang tua ngikut anaknya. Dan seperti ini diperbolehkan, meskipun sebagian ulama menyarankan sebaiknya ada yang ditahan sebagian agar dia tidak nebeng anak. Misalnya dia siapkan satu rumah kecil untuk hidup berdua suami istri, biar tidak nebeng anak, lalu rumah-rumah yang gede, rumah-rumah yang besar semuanya dihibahkan untuk anaknya. Boleh-boleh saja demikian. Baik. Yang ketiga, warisan. Tadi sudah kita sebutkan, ini Allah yang bagi, maka ikuti saja aturan yang berlaku, tidak perlu berkreasi. Wallahu a'lam. Mungkin itu sebagai pengantar, selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Bibit. Baik, terima kasih Ustadz. Saya yakin masing-masing orang
masing-masing keluarga, mungkin juga lingkungan punya permasalahan sendiri-sendiri. Pada kesempatan ini silahkan para jamaah sekalian untuk memberikan tanggapan, bertanya sesuai dengan tema kita tentang waris. Mohon untuk tidak lari dari tema ini. Nah, pada sesi yang pertama ini saya berikan kesempatan ibu-ibu 3 orang. Siap? Ibu-ibu di belakang? Siap? Mikrofonnya dites dulu coba. Ibu-ibu belum siap? Kalau sudah siap, informasikan ke kami. Bagaimana? Tolong mic-nya di-on-kan, ada yang menjawab dulu, sampaikan dulu. Diberikan kesempatan yang cukup luas untuk ibu-ibu. Ada ibu-ibu? Ada? Silahkan, langsung saja. Penanya nomor 1, kalau tidak keberatan sebut namanya. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummu Adam. Ustaz, saya mau nanya, itu apa? Sebelum dulu kan orang tua nggak tahu ya, jadi bapak meninggal duluan. Ada anak semuanya 5 orang, jadi perempuan 1, 4 laki-laki, Ustaz. Nah, sebelum bapak meninggal itu tidak memberikan memberikan wasiat maupun hibah. Jadi setelah meninggal sebetulnya itu rumah, tanah, pekarangan itu semuanya, sawah itu semua milik bapak itu, Ustaz. Jadi emang ibu tuh nggak punya apa-apa, yang semuanya milik bapak. Qadarullah setelah meninggal, jadi kita tuh anaknya tuh juga dulu nggak tahu apa-apa gitu, Ustaz. Tapi karena itu semua milik bapak, terus bapak tidak memberikan pesan apapun, akhirnya ibu itu menyerahkan rumah aslinya untuk anak perempuan. Terus yang sawah, tanah, sebidang tanah, terus yang lainnya itu udah dibagi-bagi. Tapi anak yang bungsu itu kan karena dulu masih kecil, jadi tidak beri apapun, cuman dikuliahkan sama anak-anaknya, sama kakak-kakaknya gitu, Ustaz. Terus sampai sekarang itu, jadi yang kita menjadi pikiran itu, apakah yang dibagi-bagi sama ibu saya itu diperbolehkan gitu, Ustaz. Masalahnya yang rumah aslinya itu hanya untuk anak perempuannya aja, jadi yang semuanya udah dibagi-bagi sama yang lainnya, yang laki-laki gitu, Ustaz. Pertanyaannya adalah yang anak bungsu itu gimana, Ustaz, hukumnya? Anak bungsu belum dikasih apapun ya? Iya, cuma dibolehkan aja sampai selesai sama kakak-kakaknya. Baik. Mungkin sudah ditangkap ya, Ustaz ya? Sudah ditangkap pertanyaannya. Baik. Oke, langsung saja silakan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jadi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa hibah itu wajib diberikan secara merata. Satu dikasih, yang lain juga wajib dikasih. Karena itu tidak memandang usia, baik yang anak yang pertama maupun sampai anak yang terakhir. Sehingga kalau anak 1, 2, 3 dikasih, anak yang 4 dan 5 karena masih kecil nggak dikasih, ya ini kedzaliman. Ini kedzaliman. Ada sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man punya bapak namanya Bashir. Bashir ini pernah memberikan hibah kepada Nu'man. Sementara anak yang lain nggak dikasih.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tanya kepada Bashir, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Jawab Bashir, iya. Apakah kamu memberikan hibah kepada seluruh anak-anakmu sebagaimana yang kau berikan kepada Nu'man? Jawab Bashir, tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, sawwi baina auladikum, samakan hibah di antara anak kamu. Lalu beliau sampai mengatakan, fa inni la ushhidu alal jaur, aku tidak mau jadi saksi untuk praktek kezaliman. Sehingga beliau menyebut hibah yang tidak sama atau salah satu tidak dikasih masuk dalam kategori dolim, orang tua dolim kepada anak. Lalu bagaimana kalau misalnya sudah terlanjur, sebagian anak dikasih, sebagian anak tidak, kemudian orang tua sudah meninggal, peluang untuk bisa dapat hibah kan jadinya nggak ada karena orang tua sudah meninggal. Jika seperti ini kondisinya, maka anak yang sudah mendapatkan hibah harus memberikan jatah anak yang belum dikasih tadi dengan memotong sebagian hibahnya. Sampai ada kasus seperti ini yang pernah dibahas dari keterangan Syekhul Islam. Anak pertama nikah, dikasih kendaraan, keledai. Anak kedua belum nikah, sementara orang tuanya memberi hadiah hanya bagi anak nikah. Anak nikah akan dikasih hadiah kendaraan. Anak kedua belum nikah, lalu orang tuanya meninggal sebelum anak kedua ini nikah. Maka anak kedua ini boleh minta ke anak pertama agar keledainya dibagi dua. Boleh minta ke anak pertama agar keledainya dibagi dua. Kemarin bapak sudah ngasih karena kakak sudah nikah. Saya belum nikah, bapak sudah meninggal. Maka saya minta yang dikasihkan bapak itu dibagi dua. Gimana pak bagi dua? Itu kan binatang. Ya diakuisisi ya. Misalnya nilainya 20 juta. Maka yang memiliki tadi membayar 10 juta kepada adiknya. Sehingga hibah untuk anak yang ragil wajib dikasihkan, dan yang memberi adalah mereka yang sudah mendapatkan hibah tadi. Anak pertama, kedua, ketiga dikasih rumah. Anak yang keempat karena masih bayi, masih kecil, nggak dikasih. Ya maka 1, 2, 3. Nanti kalau si kecil ini sudah besar harus dikasih bagian. Nilai 3 rumah sekian, maka dibagi 4, kemudian diuangkan jadi sekian, dibayarkan kepada anak yang bungsu. Insya Allah bisa dipahami ya. Intinya hibah itu wajib rata. Nah, intinya semuanya kebagian. Semuanya kebagian. Tidak dikuasai yang tua. Ya, mentang-mentang masih anak-anak karena kecil terus nggak dikasih gitu. Intinya harus dikasih. Mudah-mudahan cukup jelas. Selanjutnya silahkan ibu yang kedua, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masrifah. Pak Ustadz mau tanya tentang hibah. Apakah hibah itu harus tertulis? Apakah hibah itu jumlahnya, maksudnya besarannya harus sama? Terus kemudian mengenai wasiat, Pak Ustadz, kenapa wasiat itu tidak diperbolehkan kepada ahli waris? Misal ternyata orang tuanya itu sudah membuat wasiat dan wasiatnya sudah dengan akte notaris, Pak Ustadz. Bagaimana itu hukumnya? Demikian. Baik, terima kasih Bu Siti. Silakan Pak Ustadz. Taib. Pada prinsipnya hibah itu sebagaimana akad yang lain, tidak disyaratkan harus tertulis secara syar'i. Anda jual beli tertulis enggak? Bapak Ibu ketika melakukan jual beli tertulis enggak? Tertulis. Ada yang tertulis, ada yang tidak. Banyak yang tidak. Ya. Anda datang ke warung, bayar, ngambil barang, ditulis enggak?
itu dicatat sama warungnya, dicatat kan untuk pembukuan keuangan. Tapi Anda tidak melakukan akad yang tertulis. Memang ada akad yang dibuat serius, seperti akad jual beli tanah, itu dibuat serius, sehingga ada catatannya, ada tertulis, kemudian nanti dinotariskan dan seterusnya, ada AJB-nya. Untuk jual beli air mineral perlu AJB enggak? Perlu? Tidak. Andaikan orang jual beli air mineral pakai AJB di depan notaris, kira-kira gimana, Pak? Ya boleh saja. Misalnya mau viral gitu ya, berapa? 2.000, kita AJB di depan notaris, bayar 5 juta. Baik. Enggak perlu seperti itu. Sehingga akad itu pada asalnya tidak harus tertulis. Akad nikah sekalipun itu tidak harus tertulis. Di masa sebelum ada pencatatan KUA, orang melakukan akad nikah tanpa tertulis. Hibah apakah harus tertulis? Jawabannya tidak, sebagaimana akad yang lain. Dan Anda mungkin sering memberikan hibah tanpa tertulis. Misalnya baru pulang dari safar, lalu ngasih oleh-oleh ke tetangganya, cuman dicentelin aja di pintu rumah tetangganya. Tertulis enggak? Yang ada terfoto. Nah, difoto terus dikirim ke tuan rumah. Inilah aku nyentelin ini ke kamu. Anda punya duren, cuman naruh aja duren di depan rumahnya, tinggal. Dan itu hibah, tapi tidak tertulis. Demikian pula hibah orang tua ke anak, tidak tertulis. Namun jika ingin punya kekuatan yang lebih sehingga agar tidak menimbulkan sengketa di belakang, tertulis lebih bagus. Misalnya dinotariskan, ada surat hibah dari orang tua kepada anaknya, lalu ada saksi, akan lebih kuat. Ini kalau kita bicara tertulis dan tidak tertulis. Selanjutnya, misalnya orang tua ngumpulin anaknya, lalu dia menyampaikan, Bapak akan menghibahkan harta Bapak kepada anak-anak. Kamu saya kasih ini, kamu saya kasih ini, kamu saya kasih. Satu-satu disebutkan dari semua properti yang beliau miliki. Anaknya menyaksikan? Menyaksikan. Pas lebaran kumpul, langsung dibagi. Ditinggal. Tidak berselang lama bapaknya meninggal misalnya. Sah enggak ibadah Pak? Sah jika sudah diserahkan. Ini sertifikatnya. Sudah, Bapak sudah serahkan. Selanjutnya silahkan diurus untuk balik nama. Makin cepat makin bagus. Selesai urusan. Sudah diserahkan, maka hibah itu sah. Ya. Selanjutnya, kenapa jumlahnya harus sama? Ya, aturan hibah demikian. Dan salah satu di antara hikmahnya adalah untuk menghindari potensi konflik, perselisihan di antara keluarga. Mungkin ada anak yang ketika nggak dikasih atau dikasih lebih sedikit, dia akan emosi kepada saudaranya sehingga memicu pecah silaturahmi, penyebabnya orang tua. Karena itu orang tua pastikan hibah yang dia berikan kepada anaknya nilainya sama, sehingga Nabi SAW menyebut dolim ketika itu tidak disamakan. Dan laki dengan perempuan sama untuk hibah 1:1. Karena yang 2:1 itu khusus wasiat, sedangkan untuk hibah boleh sama. Yang ketiga, kenapa wasiat tidak boleh untuk ahli waris? Karena Nabi SAW melarangnya. Nabi SAW yang melarang itu. Beliau pernah mengatakan, Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah ala fala wasiyata liwarithin. Allah telah memberikan jatah kepada masing-masing pemilik hak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Sehingga wasiat untuk ahli waris enggak boleh berdasarkan hadis ini. Ya kita sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Ketika Nabi SAW melarang itu, ya kita praktekkan sesuai dengan larangan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Meskipun apakah boleh wasiat diberikan kepada ahli waris jika disetujui oleh seluruh ahli waris? Misalnya bapak berwasiat kepada anak A untuk dikasih lebih banyak,
Dan seluruh ahli waris setuju. Sebagian ulama membolehkan itu dengan syarat seluruh ahli waris setuju. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, penulis kitab Minhajul Muslim. Dalam kitab beliau Minhajul Muslim, beliau menyebutkan wasiat untuk ahli waris boleh dengan syarat seluruh ahli waris setuju. Tapi pada prinsipnya jika ahli waris yang lain enggak setuju, maka wasiat tadi tidak berlaku. Karena dia sudah dikasih jatah warisan, maka dia tidak dikasih jatah dengan wasiat. Wallahu a'lam. Baik, sekarang saya beralih ke bapak-bapak jamaah pria. Silahkan ambil mic-nya, yang mau bertanya silahkan. Ya, dipencet ini, yang hitam kecil, pencet. Sini Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, nama Ana Abu Iklimah. Ini ada pernikahan antara seorang janda yang tidak mempunyai anak dengan duda yang mempunyai 2 anak laki-laki. Qadarullah di perjalanan dalam sekitar 2 tahun si laki ini meninggal dunia. Dudanya meninggal Duda dunia. yang meninggal dunia. Pertanyaan dalam proses pernikahan mereka itu, mereka telah meminjamkan uang kepada salah satu saudara si janda, uang tidak diketahui pemiliknya, apakah itu pemilik uang itu milik janda itu atau duda itu. Pertanyaan yang pertama, hukum pembagian waris khusus kepada janda itu. Yang kedua, keluarga si janda itu yang meminjam uang itu memulangkannya apakah boleh ke janda itu ataukah kepada anak-anak si duda yang alhamdulillahnya anak-anak itu sudah orang-orang dewasa semua. Itu ya Tat. Syukran jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung saja. Janda ini masih hidup. Jandanya ini masih Jandanya hidup. masih hidup? Masih hidup. Jadi beliau tahu data dan sejarahnya ya. Baik. Pertama, berkaitan dengan jatah warisan istri. Janda ini kan berarti statusnya istri. Dudanya meninggal, jandanya masih hidup. Berarti yang bersangkutan dapat berapa? 1/8. Kenapa? Mayit punya anak. Karena mayit punya anak. Loh, tapi kan dia nikah dengan janda itu gak punya anak. Nah, dia kan punya anak dari istri sebelumnya. Maka karena mayit punya anak, baik anak dari istri pertama, istri kedua maupun istri yang lain, maka maka si istri yang ditinggal mati oleh suaminya dapat 1/8. Baik, janda ini dapat jatah 1/8. Selanjutnya, ada kasus utang piutang yang diberikan kepada saudara si janda tadi. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Pertanyaan dari awal adalah itu duit siapa? Karena tadi disebutkan nggak jelas duitnya siapa. Nah, mumpung janda ini masih hidup, dia sebagai saksi sejarah sampaikan itu duitnya siapa? Duit kamu atau duit suamimu? Kalau itu duit dia, ya berarti pengembaliannya ke janda dan tidak dihitung waris. Sebab ini bukan harta mayit, tapi hartanya janda, sehingga tidak masuk perhitungan waris. Tapi kalau itu duitnya si duda, berarti piutang itu jadi waris. Maka pengembalian yang dari saudara harus dikembalikan ke mereka bertiga, janda dan 2 anak duda. Sudah? Lalu dibagi seperti perhitungan waris. Nanti yang janda dapat 1/8, sisanya yang 7/8 dikasihkan ke anak-anaknya duda, dibagi 2. Begitu Pak. Baik, jelas Pak. Ya, baik, penanya kedua, silahkan. Insyaallah. Ini Pencet, dinyalain Mas. lagi ya. Penguasa mikrofon ini yang berhak ya. Seorang ibu hanya mempunyai 3 anak perempuan, tidak punya anak laki.
Ya. Ada suami dan saudara kandung dari ibu. Ada? Saudara kandung dari si ibu. Oke. Apakah Suaminya ada? suami ada? Apakah saudara kandung dari si ibu mendapat warisan juga? Saudara kandungnya laki atau perempuan? Laki ada, perempuan ada. Baik. Baik, dari data yang tadi Bapak sampaikan, anak perempuannya 3 ya Pak? Anak perempuan 2 ke atas itu dapat jatah warisan 2/3, begitu? Sementara suami dapat jatah 1/4. Suami dapat jatah 1/4. 2/3 untuk siapa? Anak perempuan, suaminya untuk dapat jatah 1/4. Kenapa? Karena mayit punya anak. Masih ada sisa enggak? Masih ada sisa enggak? 1/3 dikurangi 1/4 itu berapa? 1/12. Hah? 1/3 dikurangi 1/4, 12 berapa? 4 minus 1/12 ya. 1/12 dikasihkan ke saudara-saudara ibu, saudara mayit tadi, dengan perbandingan 2/1. Dengan perbandingan 2/1. Begini Pak. Sehingga nilai akhir 2/3 untuk seluruh anak perempuan dibagi 3. Lalu yang 1/4 untuk suami, yang 1/12 untuk anak-anak, untuk saudara-saudara mayit, dibagi 2/1. Saudara yang laki-laki dapat 2, saudara perempuan dapat 1. Begitu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus Waalaikumsalam keluarga saya Pak, warahmatullahi wabarakatuh. bahwa adik saya perempuan meninggal. Adik saya perempuan meninggal tidak punya anak, Tidak punya anak, punya suami. punya suami. Suaminya masih hidup. Ya. Kemudian saudara adik saya tadi, saudaranya 4, 2 laki, 2 perempuan. Heeh. 2 laki, 2 perempuan. Jadi semuanya 5 ya teman, termasuk yang almarhumah. Kemudian yang 1 perempuan tadi Kristen Nasrani. Saudara ada yang Nasrani. Kan 2 laki, 2 perempuan. Yang 2 laki itu masih hidup. Ya. Yang perempuan 2, 1 Kristen. 1 perempuan itu Muslim tapi sudah meninggal. Punya anak 2 laki. Siap. Nah, kemudian pertama pembagian warisnya. Ya. Cukup? Pertanyaan 1 itu. 1. Yang kedua hubungannya dengan ini. Setelah suaminya, karena yang ngurus, yang semua mengetahui harta warisan suami. Ya. Kami keluarga enggak tahu. Nah, di antaranya mengurus tabungan. Dia punya tabungan Ya. yang almarhumah tadi. Suaminya yang mengurus. Nah, setelah diurus ternyata dari pihak kelurahan maupun dari pihak bank itu mensyaratkan bahwa harus dibuat surat pernyataan semua ahli waris termasuk yang Kristen sama keponakan yang tadi yang telah meninggal tadi harus tanda tangan sebagai ahli waris, baru bisa diproses pencairan uang. Padahal menurut saya, pertanyaan saya yang 1 tadi, bagaimana pembagian waris Pak yang 1 tadi. Yang kedua, apakah syarat ini bisa kita ikuti tidak? Syarat semua ahli waris harus tanda tangan. Nah, menurut saya kan mestinya ahli waris kan yang Muslim, yang Kristen tidak. Ya. Nah, demikian Pak. Baik, baik. Baik. Deh, ditangkap, silakan. Baik. Insya Allah tidak perlu saya ulang ya datanya. Suami dapat berapa? Karena nggak punya anak. Setengah, ya. Berarti setengahnya ke siapa? Saudara. Karena saudaranya ada 4 tadi ya. 1 sudah meninggal. Ya, tentu saja nggak dapat karena udah meninggal. Yang kedua, dia tertutup dengan saudara laki-laki yang masih hidup. Saudara perempuan punya anak. Andaikan tidak ada saudara laki-laki, ini pun nggak dapat karena statusnya dzawil arham. Statusnya dzawil arham.
Dzawil arham itu keluarga mayit yang punya hubungan dengan mayit melalui jalur wanita. Keponakan ibunya kan saudara perempuan tadi ya, keponakan seorang perempuan mayit. Nah, dia nyambung ke mayit melalui jalur wanita. Namanya dzawil arham. Maka dia nggak dapat, dah. Yang beda agama nggak dapat karena alasan beda agama. Berarti yang dapat tinggal 2 saudara laki-laki. Sehingga yang setengah dibagi 2, seperempat selesai. Sudah? Nah sekarang pencairan tabungan tadi, pihak bank dan pihak kelurahan ya mensyaratkan ada tanda tangan seluruh anggota keluarga. Mereka sebut ahli waris. Apakah seperti itu diperbolehkan? Bagi mereka itu hanya persyaratan administrasi, sehingga mereka tidak akan mencairkan kalau tidak ada itu. Ya diikuti saja, hanya sebatas untuk persyaratan administrasi. Sehingga setelah itu dicairkan, nanti pembagiannya tetap sesuai dengan pembagian syar'i yang tadi sudah kita sebutkan. Nah yang sensitif saudara perempuan ini, dia kalau nggak dikasih kira-kira gimana? Nyantet nggak? Teken. Nah kira-kira kalau dia nggak dikasih gimana? Berantem nggak? Nah, alhamdulillah. Sebelum tanda tangan. Dia tahu. Tapi dia mau tanda tangan kalau dikasih. Berarti disogok dulu. Baik. Sebagai solusi begini ya. Karena dia beda agama, apalagi dia sudah tahu. Baik, nanti kamu saya kasih. Jadi statusnya hibah dari saudara laki-laki. 2 saudara laki-laki tadi menghibahkan, nanti kamu saya kasih. Sebagai apa? Hibah dari yang hidup, bukan warisan dari yang mati. Bisa dipahami ya? Nah. Baik, ibu-ibu saya berikan kesempatan lagi untuk ibu-ibu. Silakan, ada dari ibu? Satu lagi Pak Bibit. Ada. Dari silakan ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti. Pertanyaannya, jika orang tua laki-laki sudah meninggal dengan 1 istri, 3 anak perempuan, 1 anak laki-laki, karena ketidakpahaman sehingga orang tua laki-laki belum meninggalkan wasiat. Saat ini tinggal 1 istri dan 1 anak perempuan. Begitu juga dengan cucu dari anak-anak yang meninggal. Itu bagaimana pembagian yang syar'i Pak Ustadz? Coba diulang ya. Jadi beliau punya 1 istri. 1 istri. Terus dari ini punya berapa anak? 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. 1 laki-laki. Baik. Kemudian yang meninggal yang mana? Yang meninggal 2 anak perempuan dan 1 laki-laki Pak Ustadz. Meninggal. Yang meninggal 2 anak perempuan. 2 anak perempuan. 1 laki-laki. Dan 1 laki-laki. Ya, berarti jadi, orang tuanya masih hidup. Yang ibu Pak Ustadz. Ibu masih hidup. Ya. Bapak sudah meninggal. Sudah meninggal. Baik. Yang ditanyakan warisan yang siapa? Jadi bagaimana pembagiannya? Apakah sebelum Bapak meninggal atau sesudah Bapak meninggal untuk perhitungannya, dan apakah untuk saudara dari keluarga Bapak itu mendapatkan perhitungan juga atau bagaimana Pak Ustadz gitu. Dan keluarga dari Bapak itu kan juga ada yang laki-laki tuh, ada yang laki-laki, ada yang Kristen. Nah apakah itu kan menurut Pak Ustadz tadi kan tidak mendapatkan warisan ya, tidak mendapatkan hak. Tapi apakah itu boleh kita berikan gitu. Nah, apakah jika kita ingin memberikan, apakah ada perhitungannya tersendiri atau diambil dari mana Pak Ustadz? Gitu Pak Ustadz, makasih. Baik. Sebenarnya Afwan. yang lebih penting urutan meninggalnya. Oh. Ya, kalau tahu urutan meninggalnya, nanti bisa diurutkan alur pembagian warisnya. Tapi kalau urutan meninggalnya kita nggak tahu, nanti siapa dapat warisan dari siapa gitu kan? Baik. Yang meninggal orang tua laki-laki dulu Pak Ustadz, baru anak-anaknya. Orang tua laki-laki. Iya, baru anak-anaknya. Baru anak-anaknya. Ya. Terus pembagian warisan dari orang tua atau dari anak?
Yang dari mau- orang tua. Dari orang tua. Baik. Ya, makasih Pak Ustadz. Afwan. Assalamualaikum Anak warahmatullahi laki-laki tidak wabarakatuh. punya Waalaikumsalam anak enggak? warahmatullahi Anak diasumsikan masih hidup. Sehingga misalnya bapak meninggal, A dan B nikah. A dan B punya 4 anak, 3 perempuan, 1 laki-laki. A meninggal, ya. Maka anak laki-laki yang sudah meninggal tadi diasumsikan masih hidup, diasumsikan masih hidup. Nah, selanjutnya dilakukan pembagian. Berarti dari A yang meninggal, istri dapat 1/8, sisanya 7/8 untuk seluruh anak 2/1. Begitu? Nah, lah terus tapi kan anaknya sudah meninggal, jatah beliau dikasihkan ke anaknya lagi. Berarti ke cucunya. Makanya nanti perhitungannya jadi perhitungan berjenjang. Karena dia sudah meninggal sebelum warisannya dibagi. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan Satu lagi bisa jelas. Ustaz? Menambahkan atau satu lagi? Satu lagi pertanyaan baru. Oh iya, oke, silakan. Ya, terima kasih jazakallahu khair. Yang mau ditanyakan, apakah harta warisan yang didapat dari hitungan yang awalnya tidak adil atau tidak sesuai syar'i, kemudian warisan itu akan dibagi lagi dan pembagiannya ini harus sesuai syariat atau bagaimana Ustaz? Baik. Pembagian waris yang tidak sesuai syar'i itu kan pasti ada pihak yang dizolimi, yang seharusnya dia dapat lebih banyak jadi lebih sedikit. Di posisi ini jika pihak yang dizolimi ini tidak ridho, maka yang bersangkutan boleh minta. Jika di dunia nggak selesai, ya akan ada akibatnya di akhirat. Sampai Rasulullah SAW pernah memberi pesan. Datang 2 orang bersengketa di hadapan Nabi SAW tentang warisan. Rebutan mereka ini. Masing-masing ngasih data. Tidak ada bukti, hanya penjelasan secara lisan. Selesai mereka menjelaskan, lalu Nabi SAW mengatakan, Innama ana basyarun wa antum takhtasimuna alayya. Aku manusia biasa, sementara kalian bersengketa di hadapanku. Ketika beliau tidak dapat wahyu, beliau tidak tahu kondisi real yang sebenarnya. Dan bisa jadi wala'alla ba'dakum alhanu bi ba'din. Bisa jadi salah satu di antara kalian lebih pintar ngomong dibandingkan pasangan sengketanya. Fa'aqdi kama asma', maka aku putuskan sebagaimana yang aku dengar. Maka siapa yang aku berikan hak padahal sebenarnya dia tidak berhak, hakikatnya dia telah memakan bara neraka. Sehingga orang yang mendapatkan warisan padahal sebenarnya dia tidak berhak, dapat lebih banyak padahal seharusnya lebih sedikit, maka yang bersangkutan memakan bara neraka. Kembalikan, kalau enggak akan ada lanjutannya di akhirat. Baik. Jadi mungkin dilakukan perhitungan ulang, lalu faktor koreksinya berapa, kembalikan. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan ini, Ustaz. Saya seorang muslim dan seorang bapak juga, Ustaz. Berarti ada sedikit harta juga yang saya akan tanyakan. Persiapan apa, Ustaz, dalam menghadapi nanti pembagian waris terhadap anak-anak saya nanti tidak terjadi konflik gitu, Ustaz. Agar tidak terjadi konflik. Iya, konflik di antara setelah saya meninggal gitu, Ustaz. Terusnya karena saya pernah mengalami orang tua saya, Ustaz. Dia tidak bicara apa-apa, sedangkan harta ada yang ditinggalkan. Jadi semua kebiasaan orang umat Islam di Indonesia, jadi diambil rata aja semua, Ustaz, gitu, Ustaz. Tidak memenuhi syar'i gitu. Jadi saya mewakili bapak-bapak semua mungkin ya. Ya udah ini. Jadi persiapan apa yang kita sampaikan nanti ke anak-anak, Ustaz, sebelum meninggal gitu, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau serius ya, jika mau serius ada 2 hal ya. Pertama edukasi, sehingga anak-anaknya diedukasi agar nanti tidak pecah anggota keluarganya. Anda lindungi anak-anak dari sengketa yang berkepanjangan. Yang kedua
Bapak jelaskan posisi harta agar mereka tahu nilai. Jadi ini dulu sejarahnya seperti ini harta ini sejarahnya kayak gini, sehingga mereka tahu nilai. Misalnya ada uang ibu di situ, ada uang siapa di situ. Maka ketika tahu sejarahnya, mereka akan lebih bisa mendudukkan. Dah? Selanjutnya, cara edukasi mungkin Bapak bisa undang seorang ustadz. Kemudian diminta kepada beliau, tolong dong Pak Ustadz jelaskan ke kami bagaimana cara membagi waris di keluarga saya. Saya sebagai bapak, ini istri, anak saya ada sekian, laki sekian, perempuan sekian. Nah setelah beliau menjelaskan dengan pembagian detail, ketemu angka kan. Angka itu bisa dikonversi ke persentase. Istri dapat 1/8, berarti kan sama dengan 12,5%. Sisanya anaknya. Sudah? Terus dibagi 2/1. Nanti ketemu persentase. Persentasenya dikunci. Tapi berapa nilai yang didapatkan tidak bisa sekarang. Karena bapak belum meninggal. Sehingga nilai pastinya berapa. Tapi persentasenya yang dikunci. Jika ke depan bapak meninggal, tinggal menyesuaikan aja dengan persentase tadi. Dan anak-anak sudah tahu bapak punya harta di sini kurang lebih nilainya sekian, lahan di sini kurang lebih nilainya sekian, itu akan lebih memudahkan. Nah. Baik, saya ingatkan sekarang waktu jam 5.30 sudah lewat suruk ya. Satu lagi Pak. Dua lah, saya berikan kesempatan 2. Ini ibu-ibu masih ada enggak? Ibu-ibu masih ada yang tanya? Enggak ada. Enggak ada? Oke, silakan Mas. Kemudian siapa tadi yang sudah maju Pak. ke depan tadi? Ini udah pindah. Oh, pindah sana. Oke, silakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Marmansa Pak Ustadz. Di dalam keluarga saya ini ada anak laki-laki udah meninggal duluan Pak Ustadz. Kita tahu kan kalau anak laki-laki udah meninggal duluan itu nggak dapat waris. Cuman istilahnya kalau kita bilang sama ibu itu dibagi Pak Ustadz. Satu ada 8 kontrakan dikasih 1, tapi udah kesetujuan Pak Ustadz. Udah persetujuan dari yang lainnya, dari anak laki-laki ini punya anak enggak? Punya anak. Kita kena kasihan dibagi 1 kontrakan. Nah setelah itu ibu meninggal Pak Ustadz nih. Nah ini dalam proses jual 8 kontrakan sama tanah 1000 meter. Nah, itu boleh nggak Pak Ustadz kira-kira? Boleh nggak? Apa yang boleh nggak? Yang tadi pembagian tadi Pak Ustadz, persetujuan kita setelah meninggal orang tua. Baik. Kontrakan dan tanah itu punya ibu atau punya bapak? Punya bapak. Punya bapak. Jadi begini, kasusnya ada anak yang sudah meninggal sebelum bapaknya meninggal. Padahal harta warisan itu punya bapaknya. Anak yang sudah meninggal punya anak. Ada 2 metode yang bisa dilakukan. Metode yang pertama, metode hibah. Sehingga warisan yang ada itu dihibahkan ke cucu anak yang sudah meninggal. Dihibahkan ke cucu anak yang sudah meninggal. Siapa yang menghibahkan? Siapa yang menghibahkan? Ahli waris. Sehingga sepakat ahli waris, kita hibahkan warisan bapak ini ke cucu yang sudah meninggal. Berarti kan itu sama dengan memotong hak mereka untuk dihibahkan kepada cucu. Karena cucu di sini nggak dapat sebab terhalangi oleh anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, maka cucu nggak dapat. Ada paman-pamannya, pakde-pakdenya, maka cucunya yang laki-laki nggak dapat. Kemudian cara yang kedua, pakai metode wasiat wajib. Nah, wasiat wajib ini diterapkan oleh KHI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Itu metodenya lebih rumit sebenarnya. Diasumsikan anak laki-laki ini masih hidup, ya? Sehingga dia dikasih jatah. Jika jatahnya kurang dari 1/3 ditunaikan, karena wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Jika jatahnya 1/3 ke bawah ditunaikan. Tapi kalau jatahnya lebih dari 1/3, maka yang diambil hanya maksimal 1/3. Asumsikan masih hidup, lalu dikasih jatah, kemudian dikasihkan ke anak. Nilai itulah yang dimaksud sebagai wasiat wajib. Walaupun bapak dulu tidak pernah berwasiat.
Bisa dipahami ya? Jadi ada dua jalur, hibah boleh, wasiat wajib boleh. Yang lebih aman hibah. Kesepakatan seluruh ahli waris, kita hibahkan sebagian jatah kita untuk cucu yang bapaknya sudah meninggal. Begitu. Baik, yang terakhir silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Jadi ayah kami wafat 2 tahun yang lalu, Ustadz. Nah, ternyata setelah pemakaman kami menemukan bahwa beliau memiliki piutang dengan sebut Mr. X gitu, Pak. Nah, setelah kami menghubungi Mr. X ini, ternyata awal mula utang piutang itu adalah perjanjian kerjasama dalam bisnis. Nah, waktu itu Mr. X menyebut bahwa saat berbisnis ini ayah saya dibilang hanya dikasih untungnya tapi tidak dikasih ruginya gitu, tidak ikut menanggung rugi gitu, Ustaz. Nah, hingga saat ini namun setelah beberapa lama bisnis tersebut bangkrut, lalu akadnya diganti utang piutang gitu, Ustaz. Nah, hingga saat ini Mr. X berkomitmen untuk mencicil pembayaran utang itu kepada kami ahli waris, Ustaz. Nah, sebenarnya yang menjadi keraguan-raguan bagi kami, bagaimana status harta tersebut, Ustaz? Apakah ini sah, akadnya itu sah utang piutang atau tidak gitu, Ustaz? Kami khawatir ini menjadi mudarat bagi ayah kami di alam barzah sana, Ustaz. Masya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak soleh pertama yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai ada hak orang lain yang belum ditunaikan oleh bapak, orang tua atau ibu yang sudah meninggal. Sehingga selalu dia mikirnya seperti itu. Karena kalau masih ada hak orang lain yang belum selesai, urusannya lebih panjang. Misalnya beliau merasa bapak dulu kayaknya pernah ini. Baik, saya selesaikan dulu. Baru setelah semuanya selesai, kemudian mengurus pembagian waris. Sehingga jangan sampai ada hak orang lain yang masih nyangkut kepada mayit, selesaikan oleh anaknya. Itulah anak soleh yang sadar akan kondisi bapaknya yang sudah meninggal atau kondisi ibunya yang sudah meninggal. Selanjutnya, yang salah dari praktek tadi adalah kerjasama. Perjanjian kerjasama seperti yang tadi disebutkan itu tidak boleh. Karena dalam akad kerjasama, pemodal dia sebagaimana punya peluang untung juga harus siap menanggung resiko rugi, prinsip ya. Oleh karena itu kalau dia hanya bisa untung nggak bisa rugi, ini kerjasama yang batil, kerjasama yang dilarang. Sudah? Selanjutnya, jika usaha itu bangkrut sehingga tutup, maka modal yang sudah dikeluarkan hilang. Tidak boleh minta dikembalikan, karena akadnya akad kerjasama, bukan utang piutang. Sehingga kalau ini mau diluruskan, karena dulu mungkin belum paham, sekarang mau diluruskan. Baik, kita tegaskan ini modal, bukan utang. Modal bukan utang. Oleh karena itu, ada peluang rugi yang harus siap ditanggung oleh pemodal. Maka jika anak merelakan, ya sudahlah, apa yang dulu dikasihkan ke bapak tidak perlu dikembalikan karena usahanya bangkrut, sehingga pengelola tidak wajib mengembalikan. Walaupun itu dianggap sebagai piutang yang menjadi komitmen beliau yang bersangkutan. Cuman dikhawatirkan nanti daripada bapak mengambil harta orang lain yang bukan haknya, lebih baik anak-anaknya mencegah agar beliau tidak punya urusan yang berkepanjangan di akhirat. Nah, masalah nanti kalau pengelola ngasih sesuatu dengan sukarela, tanpa ada paksaan, tanpa ada merasa nggak nyaman, boleh diterima. Sifatnya hanya sebatas hadiah atau hibah dari yang bersangkutan untuk keluarga bapak. Begitu. Nah. Baik jamaah sekalian, Bapak Ibu, sobat-sobatku semuanya, ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama, bahwa masalah pembagian waris sangat penting untuk diketahui dan dipahami oleh setiap muslim, karena kita pasti akan mengalami semuanya. Yang kedua, masalah waris memang agak rumit
Ini belum masuk hitung-hitungan angka ya Pak Ustadz nih. Coba kalau sudah masuk ke angka, ini harus saya siapkan ini papan tulis whiteboard di sini untuk menghitung. Ya, persisnya seperti apa? Karena masing-masing orang, masing-masing keluarga pasti punya permasalahan, punya kerumitan tersendiri. Yang terakhir, dialog ini memang masih panjang. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa agitakan kembali. Dan kami yakin Pak Ustadz tidak bisa memuaskan semuanya. Karena Pak Ustadz bukanlah pemuas untuk kita semuanya. Silakan Pak Ustadz untuk closingnya. Baik. Alhamdulillah, semoga kegiatan belajar yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, berawal dari kesadaran berkaitan dengan masalah harta sehingga kita mau ngikuti aturan. Semoga ini upaya yang bisa kita lakukan untuk semakin bertakwa kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.